Yang jelas segini intinya, untuk pembahasan huruf ro ya, kita harus tahu dulu huruf ro itu dia bukan huruf tebal ya. Dia bukan huruf tebal. Nah, tapi memang nanti ada kondisinya si huruf ro itu harus ya, harus nih wajib dibaca tebal dan harus dibaca tipis, dan nanti ada kondisinya juga dia harus dibaca tebal atau tipis. Nah, begitu. Ini saya mudah-mudahan apa ya, mudah lah difahami ya, tersampaikan mudah-mudahan insyaallah. Nah, untuk huruf-huruf ro yang dibaca tebal itu ada 6 kondisi. Ini saya sampaikan. Nanti kalau teman-teman misalkan ada yang pengen rangkuman modulnya, nanti DM aja saja, DM saya ya, nanti saya kirimkan rangkuman modul terkait pembahasan huruf ro. Tapi ini saya jelaskan dulu biar kita sama-sama bisa paham ya, dan begitu pula nanti dengan prakteknya nanti. Nah, yang pertama ya, huruf ro ya, huruf ro yang dibaca tafkhim, yang dibaca tebal itu yang pertama ketika huruf ro-nya berharakat fathah dan dhammah. Nah, ini sudah baku ya. Ya, jadi nggak ada ikhtilaf lagi. Yang jelas huruf ro yang berharakat fathah, dhammah, nah ini wajib dibaca tebal. Ru, ro, ro, ru, ru, ruwaida, ruwaida. Ya, itu. Jadi huruf ro yang berharakat fathah dhammah itu dibaca tebal. Contoh yang lain. Alam taro, taro. Nah, jangan alam taro, ro. Ini tipis, ro. Jadi huruf ro itu dia ketika berharakat fathah dia bulat ya. Dia berat bunyinya, bergema. Nah, ro, alam taro, ro. Jadi bukan hanya ujung lidahnya yang kita naikkan ke langit-langit. Nah, ini kan memang makhrajnya ya, tapi pangkal lidahnya yang harus kita naikkan juga. Nah, sehingga huruf ro-nya terdengarnya berat ya, berat, bergema, tebel. Nah, itu dia. Nah, intinya di situ. Ya, alam taro, taro. Nah, lalu biasanya kesalahan yang lain ini kita masih melibatkan bibir. Nah, ini coba teman-teman yang masih seperti itu. Nah, kira-kira siapa? Coba cung tangan boleh deh, nggak apa-apa ya. Kita sini belajar. Ya, jangan sampai seperti ini. Alam taru, ru. Nah, ru. Nggak boleh. Nah, jadi bibir itu nggak boleh terlibat. Kenapa? Karena makhraj huruf ro ini ujung lidah. Ya, makhrajnya dari ujung lidah naik ke langit-langit, bukan bibir. Nah, jadi seperti ini posisinya. Alam taru, ru. Nah, ru. Nah, dia ini ya, bulat, bergema begitu. Baik ya, bisa difahami ya insyaallah. Nah, nanti yang lain ya, ini kondisi yang pertama ya, fathah, yang ro-nya fathah dan dhammah. Contoh yang dhammah apa? Ru ya. Ruwaida, ru. Nah, beda ya. Kalau saya bacanya lemah bunyinya, yang tidak bervokal tebal gini bunyinya. Ru, ruwaida, ru. Tapi kalau tebal ru. Nah, bener nggak nih? Coba sekarang kita tes deh. Tes ketajaman pendengaran ya, oke ya. Sekarang kita tes. Saya baca dua versi ya. Dua versi huruf ro dhammah. Mana yang saya baca tebal? Oke ya, coba disimak. Versi pertama. Disimak ya. Ini coba nanti abis ini tulis kolom komentar mana yang bacaannya tebal ya, yang ro dhammahnya tebal. Versi pertama, ruwaida. Versi kedua, ruwaida. Nah, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama saya ulang, ruwaida. Yang kedua, ruwaida. Nah, mana? Nah, ya jelas ya. Jadi memang itu. Jadi insyaallah kalau misalkan kita sudah bisa membedakan, karena banyak ya biasanya qori ataupun para mudaris kita ya, itu biasanya mempraktekannya seperti itu ketika talaqi. Dibandingkan ini bacaan yang tebal, ini yang tipis. Nah, jadi sehingga kita lebih bisa memahami dengan jelas gitu ya. Yang pertama yang tebal ya, bagus ya.
Jazakumullah khairan. Jadi betul untuk jawabannya tadi yang pertama itu yang saya baca tebal. Insyaallah ya. Lalu yang kedua, nah ini kondisi yang kedua. Ini mohon maaf, mungkin kita bahas huruf ro dulu ya. Boleh ya? Berarti ayat Qur'annya kita nggak apa-apa. Atau gini. Udah nggak apa-apa deh. Ayat Qur'annya di sini aja ya. Nah, biar lebih enak ya. Nah, lalu selanjutnya kita bahas kondisi yang kedua ya. Bahas kondisi huruf ro yang tebal yang kedua. Benar posisinya ya, Tad. Ya, jadi ujung lidah lalu pangkal lidahnya naik ya. Ro. Alam taro ruwaida. Nah, begitu ya. Lalu kondisi yang kedua, huruf yang tebal ya. Ini yang kondisi yang kedua, mati setelah fathah dan dhammah. Nah, jadi gini. Tadi huruf ro-nya yang berharokat ya. Berharokat fathah, dhammah. Nah, sekarang huruf ro-nya dia sukun posisinya ya. Dia sukun, nah didahului dengan harokat fathah dan dhammah. Nah, begitu ya. Jadi yang kondisi yang kedua ini ro-nya mati. Sebelum huruf ro mati itu terdapat harokat fathah dan dhammah. Contohnya apa? Biar mudah, langsung saja contohnya. Contoh, yarzuqukum. Nah, perhatikan di situ huruf ro sukunnya. Sebelumnya ada huruf ya berharokat fathah. Ya, yaro. Nah, ingat. Sekali lagi yang perlu diingat, huruf ro jangan melibatkan bibir. Pangkal lidahnya diangkat kalau dia dibaca tafkhim. Yaro. Jangan yar. Nah, ini hanya ujung lidahnya yang naik, tapi pangkal lidahnya nggak naik. Coba perhatikan bunyinya. Yarzuqukum. Nah, kalau bunyi yang tebal, dia lebih bergema, lebih berat bunyinya. Yarzuqukum. Nah, benar ya? Oke, baik. Contoh yang kedua. Ya, itu yang didahului dengan fathah. Lalu kalau yang huruf ro sukunnya didahului dengan harakat dhammah, contohnya fu ya. Perhatikan situ huruf fa-nya dhammah bertemu dengan huruf ro sukun. Al-furqan. Nah, fur. Jadi tebal. Fur, bukan fur. Nah, ini tipis, tapi ditebalkan. Furqan. Nah, begitu. Baik ya. Insyaallah bisa difahami. Lalu kondisi yang lain. Kita selesaikan atau tidak? Banyak ini. Kalau misalkan kita bahas semua, kayaknya ini pembahasan ayatnya belum bisa dibahas dulu. Gimana? Atau kita lanjut? Apakah kita lanjut pembahasan huruf ro sampai selesai? Ro yang dibaca tebal, ro yang dibaca tipis, nanti ro yang boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Gimana? Kita lanjutkan ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, lalu kondisi yang ketiga ya. Kondisi yang ketiga, huruf ro-nya ya mati setelah hamzah wasol. Ya, mati huruf ro-nya ini masih dalam kondisi sukun ya, mati lalu didahului dengan hamzah wasol. Irji'i. Nah, kan ada ayatnya ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, irji'i. Jadi ketika ada ra sukun didahului dengan hamzah wasal, maka dia wajib dibaca tebal. Irji'i. Jangan irji'i. Nah, ini biasanya kesalahannya seperti itu ya. Irji'i. Nah, jangan tipis. Irji'i. Nah, dan tidak boleh terlibatkan bibir. Jangan irji'i. Nah, ini kurang tepat ya. Hati-hati sekali dengan melibatkan makhraj yang lain. Nah, kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan makhrajnya. Huruf ra itu makhrajnya dari ujung lidah naik ke langit-langit, berarti tidak ada keterlibatan bibir. Baik ya.
Itu yang ketiga. Lalu yang keempat. Nah, mati setelah kasroh sesudahnya terdapat huruf isti'la yang tidak berbaris kasroh. Nah, ini kondisi huruf ro-nya masih dengan kondisi dia sukun, ya. Huruf ro sukun yang setelahnya itu terdapat huruf isti'la. Ya, jadi ro mati, ya. Setelahnya itu terdapat huruf isti'la. Apa itu huruf isti'la? Nah, huruf isti'la itu adalah huruf-huruf tafkhim, huruf-huruf tebal. Ada 7. Khusso, dogtin, kil, khoso, do, roto, kozo. Nah, jadi ketika ada 7 huruf ini, ya terdapat didahului dengan huruf ro sukun, maka dia dibaca tebal. Contohnya mir, mir. Nah, perhatikan di situ ya. Ro-nya sukun, di depannya ada huruf sod. Mir so, mir sod, mir, mir. Jangan dibaca mir, mir sod. Nah, ini tidak ya. Kurang tepat, tapi ditebalkan. Mir, mir sod. Nah, baik ya. Insyaallah bisa difahami. Nah, ini tadi berarti yang kondisi yang keempat gimana? Huruf ro sukun yang di depannya, ya, setelahnya itu terdapat huruf isti'la yang bukan berbaris kasroh. Ingat, huruf isti'la-nya berarti harus berharokat fathah dan dhammah. Begitu. Oke, sampai di sini 4 teori dari huruf-huruf ro. Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya ulang sekali lagi ya. Mohon diingat. Ulang sekali lagi, yang pertama, ini 4 ya, baru masih ada 2 lagi. Nah, jadi karena memang pembahasannya agak banyak, jadi teman-teman mending kita pelajarannya sedikit tapi ingat ya gitu. Jadi saya ulang lagi biar tidak lupa. Yang pertama ya, huruf ro yang berharakat fathah dan dhammah. Ini wajib dibaca tebal. Lalu yang kedua, huruf ro sukun, ya. Tadi apa tadi? Huruf ro sukun didahului dengan harakat fathah dan dhammah. Lalu yang ketiga, ro sukun didahului dengan hamzah wasal, irji'i. Lalu yang keempat, ro sukun setelahnya terdapat huruf isti'la yang bukan berbaris kasroh. Seperti itu. Oke ya. Oke, sampai di sini sudah bisa difahami ya, insyaallah. Mudah-mudahan 4 materi ini ya bisa difahami dengan baik dan dan prakteknya juga. Insyaallah memang belajar tahsin itu butuh proses ya. Jadi memang tidak bisa kita pagi ini belajar sekali langsung bisa, tidak. Memang butuh proses waktu yang cukup lama ya. Kenapa? Karena memang belajar tahsin ini yang bisa itu nanti orang yang bersabar dan istiqomah. Itulah nanti yang akan menjadi pemenangnya. Nah, dan di pesantren kita gitu juga ya, teman-teman. Jadi santri-santri baru itu nanti walaupun dia sudah memiliki hafalan 30 juz, sudah pernah setoran hafalan, tapi dia wajib mengikuti proses pembelajaran tahsin terlebih dahulu. Nah, nanti tergantung nih prosesnya. Misalkan dia lulus tahsinnya sebulan, berarti bulan kedua bisa setoran. Tapi bulan kedua belum juga bisa, bulan ketiga juga belum bisa. Ya terus belajar sampai betul-betul nanti di tes bacaan tahsinnya sudah lulus baru bisa setoran. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi insyaallah intinya di sini kita harus bersabar, istiqomah, ya terus saja belajar. Kenapa? Karena ketika kita belajar tahsin juga Allah kan kita dapat pahala juga ya, bahkan pahalanya double ya. Nah, baca Al-Qur'annya dapat, belajar Al-Qur'annya juga dapat. Insyaallah ya, semangat insyaallah. Harus semangat ya, harus semangat. Memang kalau saya dulu, seingat saya belajar tahsin itu sampai berapa bulan ya dulu ya, waktu di pesantren itu kalau nggak salah 4 atau 5 bulan gitu. Ya, ada juga kadang kita belajar surah Al-Fatihah saja itu Masya Allah sampai berbulan-bulan ya, tapi tidak apa-apa, Insya Allah dicatat juga sebagai pahala jariyah nanti. Assalamualaikum Ustadz, siapa namanya? Ya, namanya sama ini yang ada di TikTok ya. Ayo silakan teman-teman yang sudah masuk, yang sudah bergabung, monggo silakan, jangan lupa di share ya, dibagikan ke teman-temannya di grup-grup taklimnya, di grup-grup keluarganya, diajak saudaranya untuk ikut belajar. Insyaallah ini bisa menjadi wasilah kita semuanya ya. Oke, baik.
Sudah ya, empat kondisi tadi. Nah, kita lanjutkan untuk kondisi yang kelima. Kenapa? Karena huruf ra yang dibaca tafkhim itu ada 6 kondisinya. Sekarang kita masuk ke kondisi yang kelima, ya. Nah, kalau yang kelima ini posisi huruf ra-nya waqaf, ya. Nah, kalau yang poin yang kedua, ketiga dan keempat ini kan posisi huruf ra-nya sukun, ya. Jadi dia bukan karena waqaf. Nah, kalau yang poin yang kelima ini ra-nya waqaf, ya. Ra-nya sukun karena waqaf, ya. Lalu didahului dengan alif dan waw sukun. Nah, ya. Ra-nya sukun karena waqaf, sebelumnya terdapat huruf alif dan waw sukun. Contohnya Al-Ghaffar. Nah, coba diperhatikan situ. Al-Ghaffar. Nah, huruf fa-nya itu ya terdapat huruf fa-nya berharakat fathah. Al-Ghaffar. Oh, tidak. Huruf fa-nya itu ada alifnya. Nah, ada alifnya, ya, ada alifnya. Al-Ghaffar, lalu ra-nya waqaf. Maka perlu ditebalkan di situ, wajib, ya. Al-Ghaffar. Far. Jangan Al-Ghaffar. Far. Nah, ini lemah nih huruf ra-nya. Ya, tidak tepat kalau seperti ini. Jadi harus ditebalkan. Cara menebalkannya sama seperti konsep yang tadi. Ujung lidahnya naik, lalu pangkal lidahnya pun diangkat. Al-Ghaffar. Far. Far. Nah, gitu ya. Oke, ini teori yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, mati karena waqaf setelah huruf mati yang didahului fathah dan dhammah, ya. Masih kondisinya yang keenam ini berarti huruf ra-nya mati karena waqaf setelah didahului dengan huruf sukun, ya, huruf mati yang sebelumnya terdapat harakat fathah dan dhammah. Contohnya wal fajr. Wal fajr. Nah, jadi ra-nya di situ waqaf, sebelumnya ada huruf mati yang didahului dengan harakat fathah. Wal wal fajr. Wal fajr. Nah, jadi ra-nya dibaca tebal. Lalu contoh yang lain. Jimalatun suffar. Suffar. Nah, jadi ra-nya juga dibaca tafkhim. Oke, baik. Alhamdulillah beres nih. Sudah ya, 6 pembahasan, ya, 6 kondisi huruf ra yang dibaca tafkhim. Nah, coba kira-kira dari 6 ini bingung nggak? Nggak apa-apa ya. Yang penting kalau misalkan teman-teman baru tahu materinya ataupun sudah pernah tahu, berarti ini dijadikan ajang sebagai memurojaah. Ya, coba kira-kira teman-teman, saya pengen tahu feedback dari teman-teman dari 6 pembahasan tadi, ya, huruf ra yang dibaca tafkhim, kira-kira ada kesulitan atau tidak, ya. Jazakumullah khairan Ustaz penjelasannya. Ya, insyaallah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dengan apa yang yang kita sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bingung Ustadz? Oke, baik. Kira-kira nih Ibu Ramiyati apa yang dibingungkan? Coba. Apakah dari segi praktek bacaannya atau itu tadi ya, atau kondisi huruf ra-nya yang dibingungkan apa? Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi itulah kondisi huruf ra yang wajib dibaca tebal, ya. Oh, belum hafal. Oh iya, boleh. Nanti teman-teman yang misalkan pengen mendapatkan modulnya, ya, nanti saya scan-kan. Insyaallah ini formatnya enak kok. Ya, ini ya, nih. Cuman 1 halaman ini sudah dirangkum ya. Nah, ini 1 halaman. Ini untuk materi huruf ra-nya. Yang berminat, yang mau, nanti DM saya kirimkan. Ya, saya kirimkan, insyaallah saya share nanti ke teman-teman. Begitu ya, monggo. Kalau kesulitannya menghafalnya, nah nanti saya akan kirimkan, ya.
Ustadz, apakah tiap hari live-nya? Insya Allah ya, mohon doanya. Mohon doanya semoga kita tetap diberikan kesehatan, ya, kekuatan, kesemangatan, keistiqomahan. Insya Allah kita live-nya setiap hari, setiap pagi nanti kita live-nya. Baik ya. Jadi makanya teman-teman yang baru gabung, ya, baru ikut live saya, ya, monggo silakan di follow dulu, ya, di follow dulu agar nanti teman-teman dapat notif pembelajaran tahsin kita. Ya begitu. Yang belum men-share silakan di-share sambil men-tap layar ya. Baik, seperti itu. Nah, kita lanjut ya, boleh ya. Kita lanjut ya, boleh. Nah, kita lanjut ke pembahasan huruf ra yang dibaca tarqiq, ya, yang dibaca tipis. Boleh ya. Oke, untuk huruf ra tebal ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan sekarang sebelum kita lanjut, ya. Silakan ditanyakan sekarang sebelum kita lanjut ke pembahasan materi huruf ra yang dibaca tipis ya. Jam berapa live-nya? Jam 8 ya. Jam 8 lebih sedikit saja. Kenapa? Karena jam 8 kan saya nganter istri ke pesantren yang akhwat. Kalau saya kan kesibukannya di pesantren yang ikhwan ya. Karena kan di sini kan pesantrennya ada ikhwan dan akhwat. Nah, dan tempatnya agak sedikit terpisah. Nah, jadi saya harus mengantarkan istri dulu kalau jam 8 karena beliau kan menerima setoran di sana. Nah, saya di pesantren yang ikhwannya, seperti itu. Ustadz, saya mau ikut di tahsin bacaan Al-Quran, saya bagaimana? Boleh ya. Kalau teman-teman mau ikut kelas, boleh juga. Nah, kebetulan kelas saya itu sudah yang berjalan sudah ada yang sudah sampai angkatan ke-11 ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ikut belajar, boleh, monggo. Ya, ikut kelas berarti kalau mau belajarnya lebih private ya. Maksudnya lebih eksklusif belajarnya, lebih terfokus. Nanti teman-teman bisa ambil yang kelas privat. Nah, bisa saya langsung yang mengajarkan. Kalau misalkan nanti saya lihat jadwalnya nggak kurang pas, nanti ada beberapa mudaris kita yang lain juga di lembaga kita nanti bisa mengajarkan teman-teman. Bisa ikut kelas privat atau reguler. Kalau reguler ini yang berkelompok. Nah, teman-teman misalkan punya kelompok majelis taklim ataupun satu keluarga ataupun punya kelompok jamaah lah, kelompok kecil ya, 5 sampai 8 orang, nanti bisa ikut kelas reguler. Nah, kalau teman-teman mau mantau kegiatan-kegiatan kita di lembaga tahsin online-nya, nanti bisa kunjungi YouTube-nya namanya Al-Fushah. Nah, di situ sudah berjalan kelasnya dan video-video pembelajarannya juga saya share di sana. Nah, soal nanti teman-teman bisa cek saja proses-proses pembelajarannya. Itu yang reguler. Kalau yang privat juga ada. Yang privat itu isinya ya 1, 2 sampai 3 orang saja, nggak banyak ya. Jadi insyaallah lebih terfokus. Seperti itu. Yang berminat langsung DM saya ya, langsung DM. Nanti saya infokan semua pembiayaannya. Nanti saya berikan website ngaji kita. Namanya Al-Fusha. Nih saya searchingkan ya ini teman-teman. Oke, baik. Sambil menunggu mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti setelah ini kita lanjut ke pembahasan huruf ra tipis ya. Setelah ini kita akan lanjut ke pembahasan huruf ra tipis. Baik ya. Nah, untuk huruf ra tipis nanti dia cuman memiliki 4 kondisi. Nah, kalau yang tebal tafkhim tadi ada 6 ya, ada 6. Nah, untuk huruf ra yang dibaca tarqiq ada 4. Ya, ada 4. Oke, baik. Yang pertama. Nah, ini, teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau cek ya rutinitas kegiatan pembelajaran kita ya di lembaga tahsin yang saya kelola. Nah, ini namanya Al-Fusha ya. Ini cek saja di YouTube. Nah, situ ada video-video pembelajarannya. Nah, ini kelas yang sudah berjalan ya. Nah, ini kita melalui via Zoom. Nah, jadi salah satu fasilitasnya nanti teman-teman mendapatkan fasilitas video rekaman. Jadi misalkan kalau berhalangan hari ini untuk mengikuti pembelajaran, bisa mengakses videonya kembali ya, bisa melihat tayangan ulangnya. Nanti akan kita share seperti itu ya, insyaallah.
nih. Silakan dibaca Hmm. Iya, masih di mute ya. Ini kelas yang sudah berjalan, ya, yang kelas yang sudah berjalan. Kalau yang kelas offline ya bisa juga, ya. Kalau yang kelas offline bisa, tapi memang harus yang sekitar Jakarta Timur saja. Ya, kelas offline itu bahkan sekarang ada 6 kelas, ada 6 ya yang kelas offline yang sudah berjalan. Nah, ini berarti nanti boleh anaknya mendatangi kantor kita, atau nanti kita datangkan guru ke rumah. Nah, itu boleh juga. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini ayo masih semangat ya. Nah, harus semangat. Ayo masih semangat ya. Jakarta Timur. Ya, kita di Jakarta Timur, di Balai Kambang ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Pembahasan berikutnya ya, huruf ro yang dibaca tarqiq, yang dibaca tipis. Nah, apa saja? Satu. Tadi yang tebal huruf ro-nya berharokat fathah dan dhammah. Nah, berarti tersisa apa? Huruf ro yang berharokat kasroh. Kasroh. Berarti huruf ro yang berharokat kasroh dibaca tarqiq. Nah, berarti bacaannya tipis. Contohnya apa kalau di sini? Contohnya tajri, tajri. Nah, jangan tajri, ri, jangan, tapi tipis. Tajri, ri. Nah, ini pokoknya huruf ra yang berharokat kasrah nanti wajib kita baca tarqiq ataupun tipis ya. Oke, lalu kondisi yang kedua. Nah, sama nih. Tadi kalau yang huruf ra tebal ya, ra-nya mati didahului dengan harokat fathah, dhammah itu dibaca tebal. Berarti kalau ro-nya mati didahului dengan harokat kasroh, berarti dia dibaca tarqiq, dibaca tipis. Nah, contoh. Contohnya fir'aun. Nah, fir. Jangan dibaca fir'aun, nggak boleh ya. Dibaca tipis. Kenapa? Karena ro-nya sukun didahului dengan harokat kasroh. Fir fir'aun. Nah, begitu ya. Contoh yang lain, al maqabir, bir. Nah, ya, di situ ada ro sukun didahului dengan harokat kasroh, maka dibaca tipis. Oke, insyaallah. Kalau misalkan konsepnya kita tahu ya, rumusan-rumusannya kita tahu, mudah nanti. Apalagi nanti kalau kita sudah terbiasa. Ketika baca Al-Quran itu sebenarnya lidah itu nanti sudah spontan aja. Oh, ini roknya tebal. Oh, ini roknya tipis. Nah, karena kita memang sudah punya konsepnya, peta konsepnya sih kita sudah punya. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Lalu yang ketiga ya, mati karena waqaf setelah ya sukun. Nah, ini juga nih, dia mati huruf ro-nya karena waqaf setelah ya sukun. Nah, contohnya khoir, khoir. Nah, jadi ketika ada huruf ro yang mati karena waqaf sebelumnya ada ya sukun, berarti dia wajib tipis ya. Khoir, khoir. Nah, ini wajib sukun, wajib tipis ya. Contoh yang lain, khobir, khobir. Nah, jadi ini juga dibaca tipis gitu ya. Oke, insyaallah itu yang ketiga. Lalu yang terakhir ya, yang terakhir mati karena waqaf setelah huruf mati bukan isti'la, didahului dengan kasroh. Lidhi hijar. Nah, jadi ketika ada ro mati ya, ro mati sebelumnya ada huruf sukun ya, mati karena waqaf ya, mati karena waqaf sebelumnya ada huruf sukun. Nah, ingat tapi huruf sukunnya ini bukan isti'la, berarti bukan huruf-huruf tebal, bukan huruf kho, so, do, go, to, ko, zo. Nah, lalu didahului dengan harokat kasroh, maka dia dibaca tipis. Ya, ingat, pokoknya kata kuncinya ro-nya waqaf sebelumnya ada huruf sukun, huruf mati yang bukan isti'la. Gitu saja. Yang bukan isti'la yang didahului dengan harokat kasroh. Contohnya lidhi hijar, lidhi hijar. Nah, di situ kan ro-nya mati waqaf
sebelumnya ada jim ya, lidhi hijr. Nah, jimnya sukun lalu didahului dengan ha kasrah, didahului huruf yang berharokat kasrah, maka harus dibaca tipis. Oke, udah cukup. Nah, jadi seperti itu. Itulah tadi kondisi huruf ro yang dibaca tarqiqo. Paham ya? Seperti itu. Bimusaitir. Nah, ini kalau yang ini bimusaitir, apa ini? Dibacanya tebal apa tipis? Bimusaitir. Tir. Nah, ini dibaca tebal apa tipis? Nah, itu nanti sebelumnya apa? Dia harus dibaca tebal. Kenapa? Karena dia sebelumnya kan huruf isti'la. Begitu ya. Oke, insyaallah. Nah, terakhir. Huruf ra yang dibaca boleh tebal dan boleh tipis. Oke ya. Nah, ini kondisi huruf ra yang boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Kondisi yang pertama, ya. Pertama itu mati setelah kasroh, ya, mati setelah kasroh sesudahnya terdapat huruf isti'la yang berharokat kasroh. Firqo. Nah, itu boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Kenapa? Karena ro-nya waqaf, sebelumnya terdapat huruf yang berharokat kasroh, di depannya terdapat huruf isti'la yang berharokat kasroh. Firqo. Boleh firqo atau firqo. Nah, boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Lalu yang terakhir, mati karena waqaf, ya, huruf ro-nya mati karena waqaf setelah huruf isti'la yang mati didahului dengan kasrah. Nah, ini bedanya. Kalau tadi teori yang huruf ro yang tipis, ya, yang contohnya apa tadi? Yang terakhir, yang keempat, yang mati karena waqaf setelahnya huruf mati yang bukan isti'la. Nah, itu wajib dibaca tipis. Tapi kalau huruf ro-nya mati karena waqaf sebelumnya ada huruf sukun tapi dia isti'la, nah, maka dia boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Ada dua pilihan. Kalau dia matinya itu bukan huruf isti'la, ya, huruf ro sukun karena waqaf, ya, huruf ro sukun karena waqaf sebelumnya ada huruf mati tapi bukan isti'la, itu wajib tipis. Tapi kalau matinya hurufnya itu hurufnya isti'la, nah, boleh dua, boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Begitu ya. Contoh misalkan apa sini? Misr. Nah, Misr itu kan mim kasrah ketemu sod sukun, lalu ra-nya waqaf. Nah, sod ini kan huruf isti'la, maka boleh dibaca tebal, boleh tipis. Contoh, Misr. Boleh Misr. Nah, boleh ditebalkan, boleh ditipiskan. Begitu, insyaallah ya. Wah, udah pas nih waktunya, sudah 1 jam ya. Ayo, gimana kira-kira? Ya, pembahasan huruf ro gimana? Membingungkan atau tidak? Oke, insyaallah enggak ya. Yang penting sering-sering diulang ya. Kenapa? Nanti insyaallah di pertemuan-pertemuan kita berikutnya kita akan ulang-ulang terus ya. Insyaallah kita akan ulang-ulang materinya agar apa? Agar kita betul-betul faham dan bisa dengan prakteknya juga. Kenapa yang paling repot di sini? Sebenarnya kan belajar Al-Qur'an itu kan yang paling utama adalah prakteknya ya. Nah, prakteknya. Tapi ya teori juga ya penting. Gimana kita mau praktek dengan baik kalau teorinya kita nggak paham gitu ya. Makanya pentingnya belajar itu bersama guru ya.